Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Sebuah truk menabrak pengendara sepeda motor dari belakang di Tanjung Pinang. Korban terseret truk beberapa meter hingga tewas di tempat. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan menggelar razia di sejumlah toko dan gudang distributor makanan di Pekanbaru. Petugas menemukan ribuan kemasan makanan tanpa izin edar dan kadaluarsa. Harga ayam potong merangkak naik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampar. Kenaikan harga karena kebutuhan meningkat dan pasokan tidak mencukupi. Harga ayam potong merangkak naik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampar Riau. Di Pasar Impres Bangkinang, ayam potong dijual Rp35.000 per kilogram, sebelumnya hanya berkisar Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga karena kebutuhan masyarakat meningkat, sementara pasokan sedikit. Diperkirakan, kenaikan harga akan terus berlangsung hingga perayaan Natal dan Tahun Baru. Pedagang ayam mengatakan, kenaikan harga sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Biasa, 33, ayam 35, Main lancar. Sementara itu, bahan pokok yang juga naik yakni harga cabai yang sebelumnya Rp65.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Selain harga naik, kualitas cabai juga tidak bagus karena musim hujan. ada cabai hari ini, cabai yang masuk semuanya tidak ada yang bagus karena pengaruh faktor cuaca. Harga pun sekarang tinggi, kilo tergantung kualitas cabainya. Sudah tuh stok pun tidak banyak. Pedagang mendesak pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok dan menjaga kestabilan harga, terutama jelang perayaan Nataru karena kebutuhan masyarakat meningkat. Ahmad Ison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar Riau. Selamat pagi. Direktorat Lalu Lintas mulai mempersiapkan pengamanan libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru di Pekanbaru Riau. Direktur Lalu Lintas Polda Riau melakukan cek kondisi kendaraan operasional dan persiapan personel untuk pengaturan lalu lintas. Wilayah yang berpotensi terjadi peningkatan arus lalu lintas akan dilakukan pemetaan dan pengalihan arus. Selain itu, pengamanan juga akan ditingkatkan di jalan lintas yang berpotensi rawan bencana banjir dan longsor. Kegiatan diawali dengan apel pasukan di lapangan Riau Safety Driving Center Pekanbaru. Direktur Lalu Lintas Polda Riau mengatakan, pengecekan kendaraan personel dilakukan untuk memastikan agar pengamanan libur Nataru berjalan lancar. Melakukan kegiatan pengecekan terhadap sarpras yang akan digunakan oleh setiap anggota maupun personil yang terlibat di dalam operasi, baik itu kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 maupun kendaraan HS yang di situ ada perangkat TAA. Tujuan daripada kegiatan apel kesiapsiagaan atau kesiapan daripada personil maupun sarpras yang kami lakukan hari ini adalah memastikan bahwa kondisi kendaraan, kondisi personil yang akan dilibatkan di dalam kegiatan operasi terpusat nantinya yang bersifat secara terbuka itu bisa betul-betul dilaksanakan secara maksimal. Jadi kami kemarin sudah bersama-sama dengan tentunya staf daripada Lantas, Bapak Kasubdit Gakum, Bapak Kasubdit Kamsel, dan dipimpin oleh Pak Wadir melakukan mapping ya
kita menginventarisasi kembali khususnya untuk situasi baik itu di jalan arteri, jalan tol, jalan yang menghubungkan antara Provinsi Riau dengan provinsi tetangga seperti Jambi, kemudian Medan dan juga Sumatera Barat. Kita sudah mendatakan bagaimana titik-titik yang perlu harus diantisipasi terhadap kerawanan, misalnya kerawanan longsor, kemudian rawan banjir yang perlu kami antisipasi. Pengendara diimbau supaya berhati-hati karena sejumlah ruas jalan berpotensi banjir dan longsor akibat musim hujan. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Gambus merupakan alat musik bernuansa Islami berasal dari Timur Tengah yang diminati masyarakat di Pekanbaru Riau. Salah satu tempat kerajinan gambus berada di Jalan Kartama, Kecamatan Marpoyan Damai yang telah berlangsung sejak tahun 2014. Gambus dibuat dengan kayu pilihan, salah satunya kayu dari pohon nangka. Sebelum diolah menjadi alat musik gambus, kayu dibelah dan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Biasanya berkisar 1 hingga 1,2 meter. Potongan kayu kemudian dikeringkan sekitar 3 bulan agar tahan lama. Setelah kayu kering dengan sempurna, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan, mulai dari penggergajian, pengukiran, hingga pemberian senar. Untuk menambah muatan lokal, gambus dikombinasi dengan ukiran khas Melayu. Selain terampil membuat alat musik, para perajin di tempat ini juga mahir dalam memainkan musik gambus. Harga alat musik gambus tergantung tipe dan bahan yang digunakan. Biasanya dijual sekitar 2 hingga 5 juta rupiah per unit. Nanti kita ukur panjangnya sekitar 1,20 meter. Setelah diukur, nanti kita belah 2 atau baru kita simpan masuk ke gudang. Jadi kita diamkan selama 2 minggu atau sampai 2 bulan untuk proses pengeringan. Nah, ketika sudah kering, baru mulai kita bentuk dengan cinsong, membentuk bodi kasar. Kita bentuk dengan cinsong dari bentuk kasar sampai setengah jadi. Habis itu baru kita olah terus sampai dia menjadi bentuk gambus. Kita rapikan, kita amplas, baru kita tambah beberapa bagian, papan depannya, papan jari, dan berbagai aksesoris. Nah, setelah itu baru kita finishing, kita cat. Habis itu baru kita pasang spare part, senar, dan lain sebagainya. Alat musik gambus yang dikombinasi dengan ukiran Melayu merupakan kearifan lokal yang masih terus dikembangkan perajin. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau.